Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Kembali lagi bersama saya Dita. Di sini saya akan men-share ke rekan-rekan terkait dengan cara rekan-rekan bisa mengikuti SKB. Karena perlu rekan-rekan ketahui, tidak semua yang passing grade di seleksi SKD akan mengikuti SKB, karena hanya akan diambil 3 kali formasi untuk mengikuti prosesi SKB. Sementara sisanya akan bisa dibilang sama dengan gugur, sama dengan yang tidak passing grade. Sebagai contoh akan saya contohkan di formasi penjaga tahanan. Penjaga tahanan sendiri membutuhkan membuka formasi sekitar 2200-an, yang mana peserta SKD yang lolos adalah yang masuk ke SKD maksud saya adalah 23.543 orang. Ketika yang dibutuhkan atau formasi yang diperlukan adalah 2200, yang lolos SKD adalah yang lolos menuju SKD adalah 23.000, maka yang akan masuk ke seleksi SKB itu hanya 2200 kali 3, yaitu 6600 orang. Maka 6600 orang dengan passing grade dan juga nilai ranking tertinggi akan lolos. Sementara mulai dari 6601 ke bawah bisa dianggap gugur. Untuk seleksi SKB sendiri diantaranya adalah seleksi berbasis CAT. Untuk seleksi berbasis CAT sudah pernah saya bahas, rekan-rekan bisa scroll ke bawah video-video saya. Kemudian seleksi kesehatan juga pernah saya bahas, di mana rekan-rekan akan langsung satu hari itu melaksanakan mulai dari proses seleksi psikotes, kemudian kesehatan itu sendiri, kemudian kejiwaan, kemudian tes nafsa, semua dilakukan di satu hari. Kemudian seleksi kemampuan kerja. Untuk seleksi kemampuan kerja ini khusus bagi yang pengawal tahanan. Pengawal tahanan akan melalui tahapan tes semapta atau tes fisik, yang mana terdiri dari lari, keliling lapangan, kemudian lari angka 8, kemudian push up, sit up, back up, dan juga pull up. Lalu ada seleksi kecakapan bela diri. Nanti rekan-rekan akan diminta menunjukkan gerakan apa saja yang rekan-rekan bisa, kemudian akan dicoba untuk latihan sparring atau mempertontonkan sparring ringan-ringan. Setelah itu seleksi berikutnya adalah seleksi komputer. Seleksi komputer sendiri nanti rekan-rekan akan diminta untuk membuat surat izin atau surat cuti dengan aplikasi MS Word. Kalau ada yang bertanya apakah nanti ada di tes komputer ada tes yang lain, MS yang lain, misal MS PPT ataupun juga Excel atau Photoshop dan lain sebagainya, itu tidak ada. Jadi yang diseleksi hanya kemampuan memahami dan menggunakan MS Word, di mana rekan-rekan akan diminta membuat surat cuti. Jadi biasakan membuat kop surat, kemudian menulis cepat, kemudian mengingat-ingat semua, mulai dari font, kemudian spasi, kemudian ukuran huruf dan lain sebagainya. Rekan-rekan harus sudah di luar kepala.
waktunya kurang lebih adalah 15 menit. Untuk waktu awal-awal rekan-rekan bisa membaca terlebih dahulu sampai paham. Setelah rekan-rekan paham, baru langsung gunakan yang mudah dulu. Kalau bisa ketik soalnya dulu. Nanti setelah selesai mengetik baru mikirin bikin kop surat, karena kop surat sendiri memakan waktu lebih banyak. Jadi kalau menurut saya lebih baik mengetik yang isinya terlebih dahulu baru ke kop surat. Setelah itu ada seleksi wawancara. Seleksi wawancara sendiri ditampu atau diampu oleh pejabat eselon 3, dimana kalau di Kejati biasanya ditampu oleh para asisten dan juga kabak TU. Kalau rekan-rekan menjawab, itu pastikan kalau pria, kalau wanita jelas dengan senyum, ramah, kemudian jelas, tutur katanya jelas. Kalau bisa dengan memperlihatkan kemampuan bahasa asing, walaupun hanya rekan-rekan bisa perkenalan ataupun juga ngomong-ngomong ringan nggak masalah. Yang penting rekan-rekan menunjukkan kemampuan rekan-rekan dalam berbahasa asing. Itu akan menjadi nilai yang sangat positif untuk diperkirakan oleh para dewan juri. Kemudian untuk yang cowok harap menjawab dengan tegas. Kemudian posisi duduk juga harus sikap siap, kaki rapat, tangan di lutut, posisi badan tegap. Walaupun duduk juga harus tidak boleh badannya ke belakang atau bersangga pada kursi. Jadi harus benar-benar posisi siap dan baik. Untuk menjawab, kalau yang cowok harusnya lugas, kemudian tegas dan keras. Akan tetapi juga jangan terlalu berteriak, cuman tutur katanya jelas. Itu akan menjadi nilai yang bagus, yang menarik bagi para penyeleksi. Oh iya, jangan lupa pakaiannya juga harus rapi, utamanya wangi, disetrika. Kemudian kalau misal pakai dasi, pakai penjepit dasi. Kalau rambut juga kalau bisa sebelum mengikuti seleksi wawancara harus potong yang dekat telinga sini, jangan sampai menyentuh telinga, pokoknya minimal segini. Dan juga kalau bisa memakai minyak rambut untuk yang pria. Untuk yang wanita bisa dikuncir atau diikal kayak yang penting rapi gitu. Kemudian yang wanita jangan memakai aksesoris atau perhiasan yang berlebihan, simpel saja. Kemudian jangan menaruh apapun di saku, dan juga jawab dengan riang dan senyuman. Akan tetapi jangan sampai kelihatan kayak bercanda, cuman mukanya ceria. Lalu sebelum diminta untuk duduk juga rekan-rekan berdiri dulu. Setelah berdiri, nanti kalau bapaknya tidak mempersilahkan, rekan-rekan izin dulu, mohon izin Bapak, mohon izin Ibu, boleh saya duduk? Kalau boleh baru rekan-rekan duduk. Begitu juga ketika sudah selesai, mohon izin Bapak Ibu, boleh saya keluar? Kalau ya silahkan gitu, langsung pamit. Kalau bisa salaman, baru rekan-rekan keluar. Kemudian setelah itu rekan-rekan selesai, proses SKB selesai, maka tinggal menunggu
pengumuman kelulusan. Nah, di pengumuman kelulusan ini rekan-rekan harus mempersiapkan berkas-berkas yang akan digunakan. Karena berkas-berkas yang rekan-rekan pakai untuk mendaftar akan diminta fisiknya untuk kelengkapan administrasi. Kemudian nanti akan ditambah dengan kalau dulu SKCK-nya di belakang, kalau sekarang di depan SKCK sama surat bebas narkoba. Rekan-rekan harus persiapkan itu ketika sudah ada informasi pengumuman lulus dan rekan-rekan lulus, maka rekan-rekan bisa langsung mengumpulkan, kemudian tinggal menunggu waktu atau jadwal diklat TAK. Setelah itu, setelah diklat akan mendapat SK penempatan dan menuju ke lokasi kerja. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait dengan SKB CPNS Kejaksaan tahun 2023. Ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.